Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, kali ini saya mencoba untuk menjabarkan bahwa Keraton Mataram Panembahan Senopati itu mengalami perubahan dan perpindahan tempat. Dan kalau di total ada 9 tempat yang dijadikan keraton, baik itu era setelah Pilah Nagari maupun sebelumnya. Jadi supaya dulur semua jangan salah memandang bahwa Keraton Mataram itu hanya ada di Yogyakarta dan Solo. Keraton Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat itu adalah pecahan sejak perjanjian Giyanti atau Pilah Nagari. Maka dari itu, video ini saya buat untuk menjelaskan kondisi perpindahan kerajaan Mataram dan mana saja tempat-tempat yang dijadikan kerajaan oleh penerus dari Panembahan Senopati dan latar belakang pendiriannya. Jadi, mau kita simak penjabaran tentang Keraton Mataram Panembahan Senopati, atau saya lebih suka menyebutnya dengan era Mataram baru. Monggo. Baik sedulur, untuk pertama saya akan membahas Keraton Mataram Kota Gede. Ini yang pertama. Latar belakang dari pendirian Keraton Kota Gede adalah dibukanya sayembara oleh Sultan Hadiwijaya untuk mengalahkan Adipati Arya Penangsang di Jepang. Ini terjadi pada tahun 1554, di mana Arya Penangsang dapat ditaklukkan oleh trio keturunan Ki Ageng Sela Purwodadi. Trio tersebut adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, dan Ki Penjawi. Di mana Sultan Hadiwijaya menjanjikan ada tanah di Pati dan alas Mentau. Pada saat itu Ki Ageng Penjawi memilih Pati, sehingga pada saat itu juga tahun 1554 Ki Penjawi mendapatkan hadiah di Pati. Lalu ada terjadi peristiwa ketika Sultan Hadiwijaya mangu-mangu memberikan hadiah kepada Ki Pemanahan di alas Mentau, karena pada saat ingin memberikan hadiah tersebut, Sultan Hadiwijaya diberikan masukan oleh Sunan Giri Prapen, di mana Sunan Giri Prapen ini mengatakan bahwa alas Mentau nanti akan menjadi kerajaan yang besar di Jawa. Nah, karena Ki Pemanahan merasa
bahwa Sultan Hadiwijaya ini tidak adil, maka Ki Pemanahan bertapa di Kembang Lampir Gunung Kidul. Dalam pertapaan itu maka ada peristiwa Wahyu Gagak Emprit yang hubungannya dengan Ki Ageng Giring. Setelah meminum Wahyu Gagak Emprit atau yang berupa degan kelapa muda, Ki Ageng Pemanahan bertemu dengan Sunan Kalijaga, lalu menceritakan kondisi tentang hadiah dari Sultan Hadiwijaya. Maka Sunan Kalijaga menjadi penengah di antara Ki Pemanahan dan Sultan Hadiwijaya, sehingga pada tahun 1556 Ki Pemanahan resmi mendapatkan hadiah alas mentau dengan syarat Ki Pemanahan beserta keturunannya bersumpah setia terhadap Kerajaan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Maka pada tahun 1556 Ki Pemanahan beserta keluarganya boyong ke Alas Mentau, di mana di situ disambut oleh warga Alas Mentau. Salah satunya tokoh terkenal adalah Ki Ageng Karanglo yang ikut membantu Ki Pemanahan untuk mendirikan sebuah bangunan kadipaten. Ketika Ki Pemanahan membuat bangunan kadipaten, Danang Sutawijaya ini melakukan pertapaan. Pertapaannya yang tercatat ada 2 kali. Yang pertama, Panembahan Senopati Topo Ngeli dari Kaliopak sampai ke Parangtritis dengan menggunakan batang kayu. Di situ Panembahan Senopati memohonkan untuk dapat mengalahkan penunggu-penunggu Alas Mentau atau bisa membuka lahan di Alas Mentau. Di sanalah Panembahan Senopati diceritakan bertemu dengan Ibu Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul yang bersedia membantu Panembahan Senopati karena Ibu Ratu Kidul tertarik dengan pemuda yang mempunyai ilmu kesaktian tinggi dan bisa melihat bahwa nantinya akan menjadi calon raja besar di Mataram. Itu laku prihatin yang pertama. Kemudian laku prihatin yang kedua, Panembahan Senopati berada di desa Gilang Harjo, tepatnya jika sekarang orang lebih menyebut dengan Batu Gilang, di mana Panembahan Senopati itu bersama di Batu Gilang itu dan mendapatkan wahyu lintang johar yang isinya bahwa jika Mataram didirikan di tempat itu maka akan menjadi negara yang besar. Namun karena Gilang Harjo ini termasuk ke dalam tanah perdikan Mangir, maka terjadilah peristiwa Ki Ageng Mangir atau rantai emas pengikat. Itu ketika sudah menjadi Raja Mataram. Nah, sedulur,
kita kembali lagi ke cerita Ki Ageng Pemana. Setelah Danang Sukawijaya mendapatkan wahyu dari Ibu Ratu Kidul, maka alas Mentawai benar-benar bisa dibuka, dan saat itu didirikanlah Kadipaten. Nah, Kadipaten ini bertambah besar dan maju. Dan Kadipaten ini letaknya kalau sekarang adalah kota gede. Kalau dulu dinamakan kutha gede. Kutha itu sebetulnya bukan kota, melainkan benteng. Karena dulu Panembahan Senopati membangun benteng yang besar di area Kadipaten Mataram. Ki Ageng Pemana wafat tahun 1582. Panembahan Senopati mengangkat dirinya untuk menggantikan Ki Gede Mataram atau Ki Ageng Mataram untuk memimpin Kadipaten Mataram. Nah, disinilah mulai ada permasalahan ketika Panembahan Senopati tidak mau menghadap ke Sultan Hadiwijaya di setiap acara-acara resmi. Puncaknya ketika timbul permasalahan antara Kerajaan Pajang atau Sultan Hadiwijaya dengan Panembahan Senopati, sehingga terjadi peperangan antara Pajang dan Mataram. Peristiwa ini dipicu oleh Raden Pabelan. Raden Pabelan ini merupakan putra dari Tumenggung Mayang yang merupakan adik iparnya Panembahan Senopati. Ketika Raden Pabelan mendekati putri Sekar Kedaton, terjadilah peristiwa dibunuhnya Raden Pabelan oleh prajurit Pajang atas titah dari Sultan Hadiwijaya, dan Tumenggung Mayang diasingkan ke Semarang, kalau sekarang Semarang. Nah, ketika dalam pengasingan itu Tumenggung Mayang dikawal oleh 2000 orang pasukan dari Pajang, namun bisa dibebaskan oleh 40 orang pasukan pilihan dari Kadipaten Mataram, utusan Panembahan Senopati. Disinilah puncak kemarahan Sultan Hadiwijaya, sehingga Sultan Hadiwijaya memerintahkan untuk perang karena merasa terhina. 2000 pasukan kalah oleh 40 pasukan khususnya Mataram, sehingga terjadi perang di daerah Prambanan yang hanya berlangsung 3 hari karena dibantu oleh meletusnya Gunung Merapi yang mengalihkan lahar ke arah Prambanan, sehingga pasukan Pajang mundur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1584. Semenjak kepulangan dari Prambanan, Sultan Hadiwijaya mengalami sakit keras dan Sultan Hadiwijaya mangkat pada tahun 1585. Semenjak itulah 1 tahun berikutnya Danang Sutawijaya mengangkat dirinya menjadi Panembahan Senopati ing Ngaloga
pada tahun 1586 menjadi raja yang pertama. Nah, sedulur, itulah latar belakang kisah Keraton Kota Gede. Untuk berikutnya, Keraton Kota Gede ini diteruskan oleh Sri Susuhunan Adi Prabu Anyokrowati atau putranya Panembahan Senopati dengan Ratu Waskita Jawi atau yang sering disebut Ratu Mas. Ratu Waskita Jawi ini merupakan putri dari Ki Ageng Penjawi Dipati dan adik dari Pragulo Sepuh. Nah, Mas Jolang ini memimpin setelah Panembahan Senopati mangkat atau wafat pada tahun 1601. Di dalam kepemimpinan Sultan Hanyokrowati terjadi perubahan yang besar di Mataram, sehingga kondisi kerajaannya semakin luas dan rakyat semakin sejahtera. Karena ilmu dari Susuhunan Hanyokrowati ini hampir mendekati kesaktiannya maupun ilmu pemerintahannya dengan romonya atau Panembahan Senopati. Namun sayangnya ada intrik politik yang terjadi dan bahkan sampai sekarang pun menjadi misteri bahwa Susuhunan Hanyokrowati meninggal pada saat berburu di desa Krapyak. Mengingat Susuhunan Hanyokrowati ini orang yang sakti, tetapi meninggal di saat berburu. Padahal berburu itu adalah kegemaran dari beliau. Nah, di saat Susuhunan Hanyokrowati meninggal pada tahun 1613, maka Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrowati lebih dikenal dengan Panembahan Sedo ing Krapyak. Kemudian Keraton Mataram diteruskan oleh Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Jolang atau yang sering disebut adalah Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrokusumo, putra dari Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrowati bersama Ratu Dyah Banowati. Namun sebelumnya terjadi peristiwa pengangkatan Raden Wuryah atau yang disebut Martopuro karena Sri Susuhunan Hanyokrowati sudah berjanji bahwa yang akan meneruskan adalah putra dari permaisuri pertama. Namun sayang karena Raden Mas Wuryah ini mengalami kecacatan dengan fisik yang tidak sempurna, maka keputusan keluarga kerajaan mengangkat Raden Mas Wuryah menjadi raja sehari dengan sebutan Pangeran Martopuro, kemudian digantikan oleh Raden Mas Jatmiko atau lebih dikenal dengan Raden Mas Rangsang yang kemudian menjadi Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrokusumo. Di saat dipegang Susuhunan Agung inilah Mataram mencapai puncaknya pada tahun 1627. Keraton Mataram Kota Gede resmi berdiri tahun 1586. Letaknya di timur Sungai Gajah Wong. Gaya arsitektur Jawa kuno atau Majapahit.
Raja pertama Danang Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngalogo memerintah sampai dengan tahun 1601, dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang dengan gelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrawati sampai dengan tahun 1613 dan lebih dikenal sebagai Panembahan Sedo ing Krapyak. Kraton Mataram Kerto. Kraton ini berjarak 5 km ke selatan dari ibu kota Mataram Kota Gede dengan gaya arsitektur Jawa. Kraton ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1617 dan resmi digunakan pada tahun 1618. Kraton ini ditinggalkan oleh Sunan Amangkurat Agung pada tahun 1645. Namun kraton ini dibangun kembali oleh Pangeran Balitar dan Pangeran Purboyo pada tahun 1719 dengan nama Kraton Kartosekar. Namun sayang pada tahun 1720 Kraton Kartosekar ini dihancurkan oleh Mataram Kartasura. Susuhunan Agung membangun Kraton Kerto ini pada tahun 1613 dan resmi boyongan digunakan pada tahun 1618. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pembangunan Kraton Kerto? Pembangunan Kraton Kerto ini dikarenakan Mataram Kota Gede itu sudah padat dan menjadi kota yang besar, sehingga Susuhunan Agung memilih Kraton Kerto untuk dijadikan pusat pemerintahan, dan pusat pemerintahan ini terpisah dari urusan keluarga karena keluarga beserta trah dan keturunan Panembahan Senopati masih berada di Kota Gede. Yang pindah ke Kraton Kerto adalah para pengurus pemerintahan. Puncak keemasan dari Mataram ini ada di Kraton Kerto, bukan Kota Gede. Nah, sedulur, pembangunan dari Kraton Kerto ini tidak hanya berhenti pada pembangunan keraton saja, karena Susuhunan Agung ini beliau sangat cerdas sehingga menginginkan prajuritnya, pasukannya bisa mengolah pertempuran baik itu di darat, di gunung maupun di air. Maka dari itu Sultan Agung menginginkan Segoro Yoso atau laut buatan. Nah, rincian pembangunannya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1617, Sultan Agung memeriksa lahan di daerah Kerto atau kalau dulu disebut Lemah Dhuwur, bahkan sampai sekarang pun disebut Lemah Dhuwur, yang jaraknya 5 km ke arah selatan dari Kraton Kota Gede. Dari situlah mulai dibangun. Kemudian tahun 1618 Sultan Agung memboyong pemerintahan ke Kraton Kerto. Lalu pada tahun 1620 Sultan Agung membangun Bangsal Proboyekso. Pada tahun 1625 Sultan Agung membangun Siti Hinggil. Pada tahun 1629 Sultan Agung membangun Giriloyo di Kota Gede, di mana kontraktornya adalah Panembahan Juminah sebagai pengawas pembangunan. Pada tahun 1639 Sultan Agung membuka Bukit Merak. Bukit Merak ini yang nantinya digunakan
untuk makam raja-raja yang disebut Hastana Imogiri. Pada tahun 1637, Sultan Agung membendung Sungai Opak. Lalu pada tahun 1643, Sultan Agung membangun Danau Segoro Yoso seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa Sultan Agung menginginkan pasukannya bisa menang di laut, di darat maupun di gunung. Nah, makanya juga jangan heran ketika saudara-saudara kita sekarang yang tinggal di Segoro Yoso Pleret itu risiko kebanjirannya besar karena dulu bekas bendungan. Pada tahun 1644, Sultan Agung membangun Keraton Pleret yang nantinya diteruskan oleh Sunan Amangkurat Agung, karena Sunan Agung Hanyokrokusumo wafat pada tahun 1645 dan digantikan oleh Sunan Amangkurat I atau nama mudanya Raden Mas Saidin, panggilannya Pangeran Jibus. Nah, pada tahun 1645 inilah Sunan Amangkurat Agung memindahkan ibu kota dari Keraton Kerto ke Pleret. Nah, Keraton Kerto ini ditinggalkan dalam kondisi masih ada, belum rusak. Terjadi kehancuran Keraton Kerto ini adalah pada tahun 1719, di mana saat Susuhunan Pakubuwono I wafat pada tahun 1719, maka digantikan oleh Sunan Amangkurat IV atau nama mudanya Raden Mas Suryo Putro. Nah, ini ditentang oleh kerabat kerajaan, diantaranya Raden Mas Sudarmo yang sering disebut Pangeran Balitar, Raden Mas Sasongko yang sering disebut Pangeran Purboyo, lalu Pangeran Arya Dipa Negara, dan juga Pangeran Arya Mataram yang kebetulan paman dari Sunan Amangkurat IV. Pangeran Balitar dan Pangeran Purboyo membangun kembali Keraton Kerto yang dulu digunakan oleh Sultan Agung untuk menjadi tandingan dari Keraton Kartasura. Nah, Keraton Kerto ini dinamakan Keraton Kerto Sekar. Pada tahun 1720, Keraton Kerto Sekar mendapat serangan dari Keraton Kartasura karena Amangkurat IV tidak ingin ada matahari kembar di tanah Jawa. Maka dari itu, pada tahun 1720 Keraton Kerto Sekar dihancurkan dan Pangeran Balitar serta Pangeran Purboyo melarikan diri ke Surabaya. Jadi itulah latar belakang dan sejarah Keraton Kerto serta Keraton Kerto Sekar. Yuk kita lanjut ke Kedaton Pleret. Keraton Mataram Pleret. Keraton ini berjarak 1,5 km timur Keraton Kerto. Dengan gaya arsitektur Jawa, keraton ini mulai digunakan pada tahun 1647 oleh Sri Susuhunan Prabu Amangkurat. Keraton ini ditinggalkan karena pemberontakan Raden Trunajaya yang dibantu Trah Kadoran
pada tahun 1677. Kemudian diduduki oleh Pangeran Derajat atau Pangeran Puger yang mengangkat dirinya sebagai Senopati ing Ngalogo. Namun pada tahun 1680, keraton ini mendapat serangan dari Keraton Kartasura dan Pangeran Puger memilih bergabung dengan Keraton Kartasura. Kedaton Pleret. Kedaton Pleret ini erat kaitannya dengan Amangkurat Agung. Nah, Pangeran Jigus, Raden Mas Sayidin yang mengangkat dirinya menjadi Sri Susuhunan Amangkurat Agung adalah putra dari Sultan Agung bersama permaisuri Ratu Kileng atau Ratu Batang. Pemindahan ibu kota dari Kerto ke Pleret yang sebenarnya jaraknya hanya 1,5 kilometer ke timur adalah tahun 1647 dan resmi menggunakan Kedaton Pleret. Raden Mas Sayidin atau Amangkurat I, Amangkurat Agung ini bekerja sama dengan VOC. Maka dari itu banyak ditentang oleh masyarakatnya. Kepemimpinan Sunan Amangkurat Agung ini sangat kontroversi. Di samping masa mudanya, beliau ini terlibat dengan perselingkuhan istri dari Tumenggung Wiraguna. Bahkan pernah membunuh 6.000 ulama yang membela adiknya atau Pangeran Timur atau Pangeran Alit yang sebetulnya adalah putra mahkota yang nantinya akan jadi raja. Namun digantikan oleh Raden Mas Sayidin. Terlepas dari kehidupannya yang penuh kontroversi sehingga Mataram mengalami penurunan, beliau ini yang mencanangkan jarak antar kota di Jawa sejauh 30 km. Jadi coba kita cek, jika Jogja ke Solo itu 60 km, pasti di tengahnya ada kota yaitu Klaten. Jadi jarak antar kota itu adalah 30 km. Ini adalah rancangan dari Sunan Amangkurat Agung. Nah, dulur, di era Sunan Amangkurat Agung ini juga banyak membangun pabrik gula. Kepemimpinan Sunan Amangkurat Agung ini berakhir pada tahun 1677 di saat masyarakat dan pegawai pemerintahan sudah tidak nyaman dengan kepemimpinan Sunan Amangkurat Agung. Maka sebetulnya putranya Raden Rahmat yang ingin menggulingkan pemerintahan ayahnya sendiri atau Sunan Amangkurat Agung, karena Raden Rahmat kekasihnya yang dititipkan oleh Sunan Amangkurat Agung ke Pangeran Pekik Surabaya. Namun Roroyi jatuh cinta kepada Raden Rahmat, begitu pula sebaliknya, dan hubungan ini diketahui oleh ayahandanya yang sebetulnya Roroyi ini adalah kandidat permaisuri setelah Ratu Mas Malang Sedo. Nah, dengan kejadian seperti ini, maka Raden Rahmat disuruh memilih tetap menjadi putra mahkota atau membunuh Roroyi. Raden Rahmat ini akhirnya membunuh Roroyi dan Pangeran Pekik beserta keluarganya serta Roroyi mendapatkan hukuman mati oleh Sunan Amangkurat.
Raden Rahmat ini bekerja sama dengan Panembahan Kajoran. Di saat itu maka memilih Raden Mas Trunajaya dari Madura untuk memberontak, sehingga terjadilah pecah pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677. Di saat inilah Raden Rahmat berpaling kembali membela ayahnya, bahkan mengikuti ayahnya untuk melarikan diri dari Keraton Pleret dan mengikuti pelariannya sampai ke Tegal. Sunan Amangkurat Agung wafat di Tegal Wangi atau Tegal Arum, sehingga disebut Sunan Tegal Wangi atau Sunan Tegal Arum. Ini karena dalam pelariannya Sunan Amangkurat Agung mengalami jatuh sakit. Nah, di sini Pangeran Derajat diperintahkan untuk menjaga Kedaton Pleret. Setelah pemberontakan Trunajaya dan Pleret ditinggalkan oleh Trunajaya, maka keraton ini kembali diduduki oleh Pangeran Derajat. Pangeran Derajat ini sering disebut Pangeran Puger dan mengangkat dirinya pada tahun 1680 sebagai Senopati ing Ngalogo. Maka sejak tahun 1680 Kedaton Pleret ini digunakan oleh Pangeran Puger menjadi Kerajaan Mataram. Itulah latar belakang dan cerita yang mengiringi Kedaton Pleret. Keraton Mataram Kartasura. Keraton ini bergaya arsitektur Jawa. Didirikan oleh Raden Rahmat atau Sri Susuhunan Prabu Amangkurat II yang bekerja sama dengan VOC dan lebih dikenal dengan Sunan Amral. Keraton ini porak-poranda karena Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning yang didukung oleh koalisi Jawa Tionghoa mengangkat dirinya sebagai Amangkurat V Dipati. Dan peristiwa yang membuat Kartasura hancur ini adalah geger pecinan pada tahun 1742 dan resmi ditinggalkan pada tahun 1745. Kedaton Kartasura digunakan pada tahun 1680 sampai dengan 1742. Latar belakang pembangunan Kedaton Kartasura ini adalah di saat Raden Rahmat mengikuti ayahnya sampai ke Tegal Arum. Raden Rahmat mengetahui bahwa Mataram sudah hancur karena pemberontakan Trunajaya. Setelah Sunan Amangkurat Agung wafat, Raden Rahmat mengangkat dirinya atas persetujuan Gubernur VOC di Tegal sebagai Sunan Amangkurat II. Nah, karena beliau ini tidak memiliki kerajaan, maka beliau ini mengadakan kontrak kerjasama dengan VOC untuk membangun kerajaan. Nah, pada saat inilah mulai VOC itu menguasai Jawa bagian utara daerah pesisir karena kontrak perjanjian ini. Raden Rahmat membangun Kartasura pada tahun 1680 karena saat beliau dilantik sebagai raja itu tidak punya kerajaan.
Dan VOC pada saat itu memburu Trunojoyo sampai ke daerah Malang dan Blitar. Trunojoyo dapat ditumpas, lalu kemudian membangun Kartasura karena Keraton Pleret sudah diduduki oleh Sunan Ngalogo. Pada November tahun 1680, Keraton Kartasura menyerang Pleret. Di sisi lain, Sunan Ngalogo ini tidak tahu bahwa yang menjadi Sunan Amangkurat II atau lebih dikenal dengan Sunan Admiral atau Sunan Amral ini adalah kakaknya Raden Rahmat. Karena dari berita simpang siurnya, Sunan Amangkurat II ini adalah anak dari Gubernur Belanda Cornelis Spilman. Dari kesimpang siuran inilah maka terjadi perang antara Kartasura dan Pleret. Dan akhirnya Pangeran Puger atau Sunan Ngalogo bergabung dengan Kartasura. Keraton Pleret ditinggalkan. Kemudian yang menjadi raja di Kartasura berikutnya adalah Raden Mas Sutekno atau yang lebih disebut dengan Sunan Amangkurat III. Raden Mas Sutekno atau Amangkurat III atau yang lebih dikenal dengan Sunan Mas ini memerintah pada tahun 1703 sampai dengan 1705. Karena Raden Mas Sutekno atau Amangkurat III ini lebih condong ke rakyat, tidak condong ke VOC, maka dibuang ke Sri Lanka dan meninggal di Sri Lanka pada tahun 1734 di masa pembuangan. Lalu raja berikutnya yang memerintah Keraton Kartasura adalah Sunan Pakubuwono I atau Pangeran Darajat tadi atau Pangeran Puger. Ini sebetulnya juga tidak lepas dari siasat dari Pangeran Puger untuk menyingkirkan Amangkurat III. Pangeran Puger ini atau Pakubuwono I ini memerintah dari tahun 1704 sampai dengan 1719. Pangeran Puger atau Pakubuwono I ini adalah putra dari Amangkurat I dengan Ratu Wetan, atau lebih tepatnya adik dari Pangeran Timur yang meninggal di saat Sunan Amangkurat Agung memerintah. Setelah wafatnya Sunan Pakubuwono I, maka kerajaan Kartasura dilanjutkan oleh Raden Mas Suryo Putro, putra dari Sunan Pakubuwono I dengan Ratu Mas Balitar sebagai raja keempat dan mengangkat dirinya dengan nama Sri Susuhunan Amangkurat IV. Beliau ini memerintah dari tahun 1719 sampai dengan 1726. Beliau ini juga dikenal sebagai Sunan Jawi karena dari keturunan beliaulah nanti menjadi raja-raja baik di Mangkunegaran, Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Pakualaman. Setelah Amangkurat IV, maka dilanjutkan oleh Raden Mas Prabu Suyoso yang mengangkat dirinya menjadi Sri Susunan Pakubuwono II. Beliau ini adalah putra dari Susuhunan Amangkurat IV dengan Ratu
Amangkurat atau yang sering disebut adalah Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Beliau memerintah dari tahun 1726 sampai dengan 1742. Beliau harus menghadapi pemberontakan Raden Mas Garendi. Raden Mas Garendi ini adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi dan paman dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Garendi mengangkat dirinya sebagai Sunan Amangkurat V di Pati karena dukungan etnis Tionghoa dan Jawa yang tidak menyukai pemerintahan Pakubuwono II atau yang sering disebut Sunan Kumbul. Keraton Kartosuro ini hancur lebur karena peristiwa geger pecinan pada tahun 1742 sampai 1743. Geger pecinan ini adalah peristiwa dari Batavia yang merambat ke Jawa Tengah. Di sanalah para etnis Tionghoa dan Jawa yang tidak suka dengan pemerintahan Pakubuwono II yang bekerja sama dengan VOC memberontak sehingga Keraton Kartasura hancur dan mengakibatkan Pakubuwono II atau Sunan Kumbul ini harus memindahkan keraton dari Keraton Kartasura ke Keraton Surakarta yang jaraknya 10 km. Jadi itulah latar belakang pendirian dari Keraton Kartasura beserta raja-raja yang menjabat di sana dan kehancurannya. Yuk, mari kita sambung dengan Keraton Surakarta. Keraton Mataram Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keraton ini dibangun oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1743 sampai dengan 1744 dengan gaya arsitektur Jawa. Sang arsiteknya adalah Pangeran Mangkubumi. Keraton ini diresmikan pada tanggal 20 Februari tahun 1745 dan yang masih bertahta sampai sekarang adalah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 yang dinobatkan pada tanggal 10 September tahun 2004. Keraton Surakarta ini didirikan oleh Sunan Pakubuwono II atau Sunan Kumbul di Desa Solo. Kemudian nama dari Keraton Surakarta ini hanya dibalik dari Keraton Kartasura agar di masa depan lebih baik karena peristiwa kehancuran Keraton Kartasura di saat peristiwa geger pecinan. Sunan Kumbul ini memerintah di Keraton Solo atau Keraton Surakarta ini pada tahun 1743 sampai dengan 1749. Keraton Surakarta ini diarsitekturi oleh Pangeran Mangkubumi dan diresmikan pada tanggal 20 Februari tahun 1745. Pemerintahan dari Pakubuwono kedua ini dilanjutkan ke Pakubuwono III. Pakubuwono III ini adalah Raden Mas Suryadi yang memerintah dari tahun 1749 sampai dengan tahun 1788.
Pakubuwono III ini harus menghadapi pemberontakan dari Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ini memberontak sejak tahun 1746 dikarenakan Pakubuwono II pernah menjanjikan siapapun yang bisa meredakan pemberontakan Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning maka akan diberikan sebagian wilayah dari Keraton Surakarta. Tetapi justru malah yang diangkat adalah Pakubuwono III. Maka Pangeran Mangkubumi menyatakan dirinya sebagai Pakubuwono III dengan Raden Mas Said sebagai patihnya pada tanggal 12 Desember tahun 1749 di Desa Banaran Sragen sebagai markas atau wilayah dari Pangeran Mangkubumi. Namun pada tahun 1752 terjadi ketidakcocokan antara Pangeran Mangkubumi dengan Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Maka diberikan jalan tengahnya oleh VOC. Maka VOC memberikan penawaran perjanjian perdamaian dan terciptalah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang hasilnya Keraton Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi mengangkat dirinya di Keraton Jogja, sedangkan Pakubuwono III ada di Keraton Surakarta. Pangeran Mangkubumi tidak boleh memakai gelar Susuhunan, maka dari itu memakai gelar Sultan. Nah, disinilah pilah nagari dimulai. Jadi titik pilah nagari diawali adalah pada tanggal 13 Februari tahun 1755, tepatnya pada saat perjanjian Giyanti. Setelah periode ini, Keraton Solo tetap bertahan sampai sekarang dengan Gusti Raden Mas Suryo Partono, putra dari Pakubuwono XII, dengan Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum atau Kanjeng Ratu Ageng yang mengangkat dirinya dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada tanggal 10 September 2004. Inilah kisah dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keraton Ambar Ketawang. Keraton ini pada tahun 1755 sampai dengan 1756 digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya sambil menunggu pembangunan Keraton Jogja. Keraton Ambar Ketawang yang letaknya di Gampeng, Sleman. Keraton ini sebetulnya bisa disebut pesanggrahan karena hanya digunakan setahun oleh Sultan Hamengkubuwono I di saat menunggu pembangunan Keraton Yogyakarta. Dan sebetulnya Keraton Ambar Ketawang ini di era Panembahan Senopati itu merupakan kademangan. Sultan Hamengkubuwono minjam pesanggrahan Ambar Ketawang sebagai tempat sementara. Ambar Ketawang itu bisa diartikan melihat suasana dari tempat yang tinggi. Di saat semua boyong ke Keraton Yogyakarta, maka ada sepasang abdi dalam yang tidak mau mengikuti
Sultan Hamengkubuwono pertama pindah ke Keraton Jogja, tapi lebih memilih tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Beliau adalah Kiai dan Nyai Wirosuto, dan nantinya akan menjadi cerita di Saparan Bekakak yang dilestarikan sampai sekarang. Nah, inilah Keraton Ambar Ketawang atau yang lebih disebut Pesanggerahan Ambar Ketawang. Keraton Mataram Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun dari tahun 1755 sampai dengan 1756. Keraton ini resmi digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1756 dengan gaya arsitektur Jawa. Letaknya di Desa Pacetokan, Hutan Pabringan, atas hibah dari Kiai Yojo. Raja yang bertakhta sekarang adalah Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dinobatkan pada tanggal 7 Maret 1989. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 dan resmi digunakan pada tahun 1756 dengan sengkalan Dwiroso Tunggal yang artinya 1556. Ada dua versi yang berkembang. Yang pertama, lokasi Keraton Jogja ini adalah Pesanggerahan Gajitawati, di mana tempat ini adalah tempat peristirahatan dari pengiring jenazah raja sebelum ke Imogiri. Nah, sedangkan versi yang utama dan ini sudah diakui kebenarannya bahwa Keraton Yogyakarta ini berada di Desa Pacetokan sebagai hibah dari Kiai Ahmad Yojo. Kiai Ahmad Yojo ini panjenengan bisa temui makamnya di Kintelan, Yogyakarta. Sebagai penghargaan terhadap Kiai Ahmad Yojo, maka keraton ini dinamakan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan titik utamanya adalah Umbul Pacetokan. Nah, dulu di tengah titik nol Yogyakarta atau yang sekarang lebih dikenal sebagai titik nol Yogyakarta itu dulu ada air mancur. Masa kecil saya masih mengalami melihat air mancur di titik nol, dan itulah yang disebut Umbul Pacetokan di Desa Pabringan. Nah, Keraton Yogyakarta ini raja pertamanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang nama mudanya adalah Raden Mas Sujono, putra dari Amangkurat IV bersama Ratu Tejawati. Sultan Hamengkubuwono pertama ini lebih sering dikenal dengan Sunan Kabanaran karena pusatnya dulu ada di Kabanaran, Sragen. Memerintah sampai dengan tahun 1792 dan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekarang diperintah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan nama mudanya Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito yang dinobatkan pada tanggal 7 Maret 1989. Itulah latar belakang pembangunan Keraton Yogyakarta. Yuk kita sambung lagi ke Keraton Puro Mangkunagaran. Keraton Mataram
Mangkunegaran. Keraton ini dibangun oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa pada tahun 1757. Keraton ini diresmikan pada tanggal 28 Desember 1757. Raja pertamanya adalah Mangkunegara I. Keraton ini lebih tepat disebut kadipaten atau kepangeranan, maka penyebutannya adalah Pura Mangkunegaran. Yang bertahta sekarang adalah Gusti Pangeran Haryo Bre Cokro Hutomo Wiro Sujiwo yang dinobatkan pada tanggal 12 Maret 2022 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara ke-10. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, maka Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa merasa dikhianati oleh Pangeran Mangkubumi. Bahkan dari kasus ini sampai ke perceraian, karena sebetulnya Raden Mas Said ini adalah menantu dari Pangeran Mangkubumi. Puncak dari pemberontakan Raden Mas Said ini adalah perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari hasil perjanjian Salatiga ini, maka Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari pemberian Pakubuwono ketiga di wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi sifatnya tidak boleh sebuah kerajaan, melainkan sebuah kadipaten atau kepangeranan. Maka Mangkunegaran disebut Pura Mangkunegaran atau kadipaten Mangkunegaran, dengan raja pertamanya adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa dengan gelar Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara sepisan, di mana Raden Mas Said ini sebetulnya adalah putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegara. Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegara ini adalah putra tertua dari Amangkurat IV. Raden Mas Sura atau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara pertama ini bertahta pada tanggal 28 Desember tahun 1757 sampai dengan 28 Desember tahun 1795, dan Pura Mangkunegaran sampai sekarang diteruskan oleh keturunan dari Raden Mas Said dengan raja yang bertahta sekarang adalah Bre Cokro Hutomo dengan gelar Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara 10 yang dinobatkan pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Itulah latar belakang dari Pura Mangkunegaran. Kita sambung dengan Pura Pakualaman. Kraton Mataram Pakualaman dibangun pada tahun 1813 oleh Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo atau Pakualam pertama dengan gaya arsitektur Jawa Inggris. Raja yang sekarang bertahta adalah Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo atau Raden Mas Wijoseno Haryo Bimo, dinobatkan pada 7 Januari 2016 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Pakualam 10. Kadipaten Pakualaman ini sama dengan Mangkunegaran, maka penyebutannya adalah Pura Pakualaman. Pura Pakualaman. Pura Pakualaman ini didirikan oleh
Bendoro Pangeran Haryonoto Kusumo. Nah, latar belakang pendirian Pulau Pakualaman ini karena beliau atau Pangeran Notokusumo ini lebih dekat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II, di mana terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Putra mahkota ini lebih dekat dengan Stanford Raffles atau orang Inggris yang menguasai Yogyakarta pada saat itu, sehingga Sultan Hamengkubuwono III atau putra mahkota ini bekerja sama dengan Patih Danurejo II untuk memakzulkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan peristiwa geger Sepai pada tahun 1813. Sebelum peristiwa geger Sepai, maka Pangeran Notokusumo dan Pangeran Notodipuro itu diasingkan oleh Raffles dari Semarang sampai ke Jawa Barat, Cirebon, kemudian ke Madiun, dan terjadilah peristiwa geger Sepai di Keraton Yogyakarta, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono harus turun dan digantikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini juga nanti akan memicu perang Jawa oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Notokusumo dan Pangeran Notodipuro ini dibebaskan saat Gubernur Dendles ini digantikan oleh Gubernur Inggris William Jackson. Pangeran Notokusumo dikembalikan ke Yogyakarta. Namun karena tidak dekat dengan Sultan Hamengkubuwono III, maka diberikan wilayah tersendiri. Ini ditujukan untuk membuka kota yang baru dengan administratif yang baru bersama dengan Inggris. Maka Puro Pakualaman ini atau Kadipaten Pakualaman ini dibuat oleh Pangeran Notokusumo bersama dengan William Jackson dari Inggris. Gaya arsitekturnya pun adalah Jawa Inggris, dan ini ditujukan sebagai kota yang baru untuk memata-matai Keraton Yogyakarta. Namun pada perjalanannya Pangeran Notokusumo ini lebih membela ke Keraton Yogyakarta. Kejadian Pakualam pertama ini yang diminta oleh Inggris untuk mendirikan kota yang baru atau pemerintahan yang baru ini adalah 29 Juni tahun 1813 dan disebut Kadipaten Pakualaman. Dan sampai sekarang Kadipaten Pakualaman masih diperintah oleh keturunan dari Bendoro Pangeran Haryonoto Kusumo. Raja yang memerintah sekarang adalah Raden Mas Wijoseno dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Pakualam kaping 11. Inilah latar belakang pendirian Keraton Kadipaten Pakualaman atau yang lebih disebut Puro Pakualaman. Jadi sedulur, jika penjenengan menyimak sampai titik ini berarti penjenengan menyukai video ini, maka tolong dibantu dengan subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa berkembang terus dan memberikan wawasan baru, pengetahuan tentang spiritual, tentang sejarah dan budaya, terutama Jawa dan Nusantara. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Matur nuwun.